Halo guys, nama saya Dr. William. Saya adalah seorang dokter umum. Kembali lagi di channel saya, Dr. John menjawab pertanyaan. Hari ini kita akan membahas tentang kebiasaan diet yang salah. Mungkin kalian sering melakukan berbagai macam diet, tapi hasilnya belum terasa. Tapi kenapa kok nggak berhasil melulu? Mungkin kalian belum menyadari apa yang kalian lakukan itu sebenarnya belum tepat dan sehat menurut dokter. Bahkan berat badan menjadi lebih naik daripada sebelumnya akibat diet yang tidak tepat. Mungkin kalian sering melakukan berbagai macam diet, namun hingga sekarang belum kelihatan hasilnya. Mungkin kamu juga belum menyadari apa yang kalian lakukan itu belum tepat dan sehat menurut ilmu kedokteran. Bahkan berat badan menjadi lebih naik daripada sebelumnya. Mari kita bahas satu demi satu. Berikut ini adalah beberapa kesalahan diet yang sering terjadi dan lebih baik Anda hindari. Nomor 1, tidak sarapan pagi. Melewatkan waktu sarapan bukanlah salah satu diet yang dianjurkan, karena hal ini membuat Anda makan dengan porsi jauh lebih besar pada siang harinya. Keseimbangan gula dan insulin akan selalu terganggu sehingga membuat Anda selalu merasa lapar. Karena tidak ada satu diet pun yang pasti benar untuk semua orang. Karena ada juga yang begitu bangun sudah waktunya makan siang. Ya kalau yang ini masih bercerita. Oke, kalau gitu kita lanjutkan yang nomor 2. Tidak menghilangkan kalori dari minuman. Tahukah Anda bahwa minuman cepat saji mengandung kalori yang cukup tinggi? Bahkan minuman yang sehat atau yang katanya sehat seperti jus buah juga mengandung kalori dan gula yang cukup tinggi sehingga dapat menambah kalori harian Anda. Padahal waktu melakukan diet, pembatasan asupan kalori harian adalah salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan dan harus dihitung. Jadi untuk kamu yang hobinya nge-mall, coba hitung berapa kalori boba yang sedang hits. Yang nomor 3, makan terlalu banyak protein dan lemak. Banyak yang mengira tidak perlu makan karbo sama sekali karena ada yang bilang nasi putih itu jahat, gula itu jahat. Jadi kebanyakan orang akan menghindari itu dengan tidak makan nasi dan sama sekali tidak makan gula sama sekali, namun mereka makan daging dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Tapi perlu diketahui bahwa kalau kamu makan daging-daging yang sangat banyak, memang jumlah kalori yang masuk lebih sedikit dibandingkan saat kamu makan nasi. Namun jumlah protein dan lemak yang tidak seimbang berpotensi menimbulkan masalah yang lain. Jumlah protein yang besar dapat memperberat kerja ginjal bahkan merusaknya, sehingga menyebabkan peningkatan resiko penyakit jantung dan stroke. Yang keempat, banyak kita dengar diet garam, atau yang paling gampang menghilangkan semua garam dari semua makanan kita. Makanan kita akan terasa jauh lebih tawar, yang katanya sehat, namun ada yang perlu kamu ketahui dari ini. Tubuh tetap membutuhkan asupan garam dengan jumlah tertentu, karena garam ini berfungsi untuk memelihara keseimbangan cairan tubuh, untuk menjaga aktivitas saraf, aktivitas sel otak, dan juga kontraksi otot. Namun memang asupan garam harian tidak boleh berlebihan. Kelebihan garam juga dapat meningkatkan resiko hipertensi, stroke, jantung, dan juga masalah pada ginjal. Yang nomor 5, kekurangan serat. Diet dengan membatasi asupan kalori harian tanpa disadari juga dapat menimbulkan kurangnya asupan serat. Padahal serat ini sangat dibutuhkan untuk membantu meningkatkan rasa kenyang sehingga membantu penurunan berat badan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Itu serat juga berfungsi untuk membantu melancarkan pencernaan. Nomor 6, memuntahkan kembali makanan yang telah dimakan. Jadi kamu tetap makan seperti biasa, makan dengan cukup banyak, namun supaya kamu tetap kurus, kamu memuntahkan kembali makanan tersebut. Kebiasaan ini dapat digolongkan sebagai salah satu kelainan psikologis atau gangguan psikologis yang malah dapat membahayakan jiwa Anda. Kenapa? Karena muntah yang terlalu banyak dapat menimbulkan gangguan cairan dan elektrolit di tubuh Anda, serta memuntahkan cairan berarti mencegah tubuh kita untuk mendapatkan nutrisi dari makanan yang kita makan. Setelah dimasukkan langsung dikeluarkan berarti tidak ada makanan yang masuk sebetulnya. Hal ini bisa menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan seperti tubuh jadi lemas, gampang sakit karena imunnya turun, moodnya tidak bagus, rambutnya juga rontok, kulitnya jadi kusam, dan pada beberapa wanita hal ini bisa menimbulkan gangguan lain yaitu mens yang tidak teratur. Pada kejadian memuntahkan makanan yang lebih parah dapat juga membuat gigi menjadi rusak karena asam lambung yang terlalu sering lewat di dalam gigi. Yang ketujuh, minum obat pelangsing tanpa pengawasan dari dokter. Banyak orang menggunakan berbagai cara instan untuk menurunkan berat badan. Salah satunya adalah dengan minum obat pelangsing. Obat pelangsing yang ditawarkan dengan berbagai iming-iming menurunkan berat badan yang sangat-sangat instan. Hal ini bisa berbahaya karena banyak obat pelangsing di pasaran yang tidak mempunyai izin BPOM. Contohnya yang sempat beredar pada tahun 2010, ada beberapa merek obat yang ditarik dari peredaran karena mengandung sibutramine. Sibutramine ini berbahaya karena dapat menyebabkan peningkatan resiko serangan jantung dan stroke. Jadi apabila kamu tidak mengerti bagaimana diet yang sehat, lebih baik konsultasikan ke ahli gizi atau dokter sehingga kamu dapat menjalani diet secara lebih baik. Nah, setelah membahas diet yang salah tadi, kita akan memberikan solusi diet yang benar.
Diet yang aman dan sehat adalah diet yang menerapkan gizi seimbang. Yang dimaksud di sini adalah mengontrol jumlah karbohidrat, protein, dan lemak, serta mikronutrien lain seperti mineral dan vitamin dalam jumlah yang seimbang sehingga tubuh dapat tetap sehat. Diet yang optimal tidak pernah ditempuh dengan cara yang instan atau kilat. Semua memerlukan proses sehingga fisik dan mental dapat beradaptasi dengan perubahan pola makan baru sehingga hasilnya dapat bertahan lama. Sekali lagi, tidak ada satu cara diet pun yang berhasil untuk semua. Pilihlah cara diet yang baik yang menurut Anda bisa dilakukan. Contohnya, sarapan pagi dengan sayur dan buah. Rasanya sayur dan buah ini memiliki kandungan kalori yang cukup rendah, tapi nutrisi dan gizinya cukup baik, dan juga memiliki kadar serat yang tinggi. Untuk buah dan sayur, lebih baik kamu mengkonsumsinya dalam bentuk yang masih asli. Begitu di jus, kandungan gulanya akan langsung meningkat karena selnya terpecah-pecah menjadi kecil hingga kadar gulanya pun meningkat. Konsumsilah makanan yang direbus atau dikukus karena memiliki jumlah nutrisi yang lebih baik dibandingkan dengan yang digoreng. Makanan yang diolah menggunakan minyak panas ini mengandung kalori dan lemak jenuh yang sangat tinggi. Jadi seperti saya suka sayur yang direbus atau mungkin dibuat sop seperti sop daging untuk menghindari proses penggorengan makan. Berikutnya adalah atur ulang menurut dietmu. Penting sekali dalam diet untuk meninjau jenis makanan yang kita makan, karena hal ini berpengaruh pada jumlah kebutuhan kalori dan manfaatnya bagi kesehatan kita. Penuhi sepertiga kebutuhan kalori harianmu dengan protein yang baik seperti daging tanpa lemak, ikan, unggas, dan yang paling penting dari jeroannya guys. Lalu cobalah untuk memperbanyak porsi buah, kacang, dan sayur. Buah, kacang, dan sayuran ini juga dapat kita konsumsi pada sela-sela makan atau sebagai snack. Pilihan ini adalah pilihan yang jauh lebih sehat dibandingkan Anda mengonsumsi jenis snack yang lain seperti boba, kue keju, ataupun nastar. Jadi contohnya adalah kalau tengah malam janganlah pergi cari martabak manis atau terang bulan, pilihlah jumlah karbohidrat yang sehat seperti beras merah. Kalau pilih kentang bisa juga dengan cara direbus atau dibuat mashed potato, asal jangan french fries ya guys. Hindari dan batasi makanan yang tinggi lemak dan kolesterol seperti makanan cepat saji dan minuman tinggi kalori, coklat, es krim, dan minuman dalam kemasan. Cara berikutnya adalah terus aktif bergerak sepanjang hari serta menjadwalkan setidaknya 2-3 jam berolahraga setiap minggunya. Namun lebih baik diusahakan untuk berolahraga setiap hari dengan durasi sekitar 30 menit. Kalau banyak yang suka alasan sibuk atau apalah, ini yang repot. Bisa dicoba dengan meluangkan waktu di pagi hari sebelum melakukan semua aktivitas yang lain adalah salah satu cara terbaik bagi Anda yang kesulitan untuk meluangkan waktu. Karena secara perlahan setidaknya selama 20 menit. Cara ini ternyata sangat efektif untuk menekan nafsu makan. Makan secara terburu-buru membutuhkan waktu lebih lama untuk merasa kenyang, hingga membuatmu mengkonsumsi kalori yang jauh lebih banyak daripada yang seharusnya. Rata-rata wanita memerlukan kalori sebanyak 2.000 perharinya, sedangkan laki-laki sebanyak 2.500 kalori per hari. Tapi panduan ini hanya ditujukan secara global, namun secara spesifik hal ini akan berpengaruh dari tingkat aktivitas yang Anda lakukan setiap hari. Untuk menurunkan berat badan, Anda sebaiknya mengurangi jumlah kalori daripada yang Anda butuhkan setiap hari. Sedikit demi sedikit, lalu tubuh akan melakukan proses penyesuaian. Cukup istirahat. Istirahat dan tidur yang cukup sangat diperlukan oleh tubuh, sebab pola tidur dapat meningkatkan produksi hormon yang akan membuatmu merasa mudah lapar sepanjang hari. Sehingga akan timbul dorongan untuk makan atau ngemil berlebihan. Yang terakhir adalah hindari konsumsi alkohol. Yang ini cukup jelas ya. Sejumlah penelitian mengatakan bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol dapat berpotensi meningkatkan resiko obesitas. Hal ini karena kandungan kalori dalam alkohol tergolong cukup tinggi. Dengan tidak minum minuman beralkohol, maka kamu akan terhindar dari resiko berat badan berlebih, tapi dapat juga mencegah terjadinya berbagai masalah yang timbul akibat konsumsi alkohol, seperti tekanan darah tinggi, stroke, gangguan fungsi hati, dan serangan jantung. Diet yang baik adalah diet yang dilakukan secara perlahan dan bertahap. Kamu dianjurkan untuk menurunkan berat badan tidak lebih dari setengah hingga 1 kg per minggunya. Jika kamu menurunkan berat badan secara berlebihan, hal tersebut dapat menimbulkan sejumlah masalah kesehatan. Kurangilah kalorimu sekitar 10 hingga 20% daripada kebutuhan kalori harian dan jaga asupan kalori tersebut selama kira-kira 4 hingga 16 minggu. Jika asupan kalori Anda terlalu rendah, sekitar 800 sampai 1200 kalori per harinya, maka tubuh akan mulai memecah jaringan otot, bukannya jaringan lemak, sebagai sumber energi, dan ini menimbulkan efek yang kurang baik. Jika asupan kalori Anda berada pada kisaran tersebut dalam waktu kira-kira 4 hingga 16 minggu, maka akan timbul efek samping yang cukup membahayakan seperti sembelit, mual-mual, diare,
dan kelelahan. Yang paling penting dalam penurunan berat badan adalah konsistensi dan disiplin Anda. Jika kalian tekun dan tetap bersemangat dalam mengikuti diet ini, maka semua pasti akan berhasil. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe apabila memang video ini berguna untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.